Oke, kita akan unboxing kamera terbaru dari Fujifilm yang dirilis di tahun 2024 ini, Fujifilm X-M5, X-M5. Seperti inilah boxnya. BTW ini saya ambil yang varian body only ya, alias yang tanpa lensa. Makanya kotaknya emang nggak terlalu besar. Pertama tentu aja ada kertas-kertas dokumen dan juga buku manual penggunaan. Lanjut kita di sini ada tali strap, lalu ada baterai yang masih pakai baterai Fuji yang lama ya, yang kecil. Oh ya, karena ini kemarin kita dapat pas masa pre-order, jadi di sini kita dapat bonus satu buah baterai lagi. Lanjut ini dia bodi kameranya Fujifilm X-M5. Oh ya, di sini udah nggak dapat kabel maupun casan, jadi cuma ini doang ya, kamera, baterai dan tali strap. Sangat minimalis. Oke, first impression ini kamera berasa kecil dan ringan, segini doang Fujifilm X-M5. Lanjut langsung kita pasangin lensanya. BTW di sini sebelumnya saya masih punya lensa Fujifilm. Ini adalah lensa Fujinon 35mm f2. Kita pasang juga memori dan juga baterai. Oke, kita tes kilas. Oke, so far so good ya. Lanjut kita lihat sisi per sisi dari kameranya. BTW ini itu yang varian warna silver. Selain ini ada satu lagi varian dengan warna full hitam ya. Di bagian atas paling kiri sini terdapat dial film simulation. Jadi ini udah dedicated dial khusus buat ganti-ganti film simulation. Di sampingnya ada slot hot shoe. Lalu di sebelah kanan sini ada dial mode, switch on off dan shutter, tombol rekam, rear dial dan tombol Q. Lalu bagian depan masih ada sebuah front dial yang pengoperasiannya bisa kita putar plus bisa dipencet. Lanjut bagian belakang sini ada tombol drive atau hapus, lubang audio 3,5 mm buat input mic. Posisinya sekarang di belakang sini ya, lebih berdekatan dengan hot shoe-nya. Lalu ada tombol playback atau tombol buat masuk ke galeri, dan di sampingnya ada tombol AEL, AFL. Bagian sini terdapat joystick, tombol menu atau OK, dan tombol display atau back. Untuk layar tentu udah variangle, bisa diputar-putar seperti ini. Lanjut di sisi samping sini terdapat lubang audio 3,5 mm buat monitoring audio. Lalu di bawahnya ada port USB-C dan port micro HDMI. Bagian bawah seperti ini, ada lubang baut ke tripod dan tempat baterai, yang sekaligus juga ada slot SD card. Untuk SD card maksimal support UHS 1 aja ya. Oke, sedikit impresi dari saya mengenai desain fisik dari Fujifilm X-M5 ini. Pertama, kamera ini kecil dan ringan. Kalau mau dibawa-bawa atau buat traveling gitu mungkin akan berasa ringkas, apalagi kalau kita pasangin lensa dengan ukuran yang kecil juga. Cuman minusnya, gripnya ini kecil dan minimalis banget. Harus ekstra hati-hati ya. Kalau mau jepret, saya pegangnya aja harus 2 tangan. Pakai 1 tangan agak ngeri sih, takut lepas. Solusinya bisa pasangin grip tambahan aja biar lebih nyaman. Kemudian untuk dial film simulationnya ini memang ada yang pro dan kontra. Sebenarnya sesuai selera dan kebutuhan aja. Kalau saya pribadi lebih suka dial film simulation yang kayak di seri XS10 atau XS20. Dialnya lebih general dan bisa di custom. Enggak yang bener-bener dedicated seperti ini. Karena film simulation ini kita ganti-gantinya juga enggak terlalu sering. Enggak kayak seperti misal ISO atau shutter speed gitu. Kemudian tombol Q atau key di sini, ini kalau di kamera Sony namanya tombol function atau FN. Ini buat nampilin kumpulan shortcut menu gitu. Dan posisi tombol Q di sini agak sulit buat diakses atau kita tekan. Karena tombolnya kecil, nyempil di tengah-tengah sini dan ini enggak nonjol alias flat. Akhirnya ini saya remap ya tombolnya. Fungsinya saya ganti jadi tombol white balance aja. Dan fungsi tombol Q-nya saya pindah ke tombol AEL, AFL yang jauh lebih mudah untuk ditekan. Lanjut, ini adalah komplain terbesar saya mengenai kamera ini, yaitu lubang dudukan tripodnya yang sangat berdekatan dengan tutup baterai. Ini sangat merepotkan sih. Misalnya saat kamera kita pasang di tripod, lalu kita mau ganti baterai atau mau ngambil memori, nah terpaksa itu kita harus buka mount tripodnya juga ya. Ini sangat tidak efisien dan cukup menyebalkan. Tapi jangan khawatir, ini ternyata udah ada solusinya. Kita bisa pasangin aksesoris L-shape mount plate dari SmallRig yang bisa geser fungsi lubang tripodnya lebih jauh dari tutup baterai dan support Arca Swiss juga. Jadi harusnya masalah ini tadi udah teratasi ya.
Dan BTW saya juga udah ada unit L-shape mountnya yang dari SmallRig buat Fujifilm X-M5 ini. Tapi kita akan bahas nanti di video terpisah aja ya. Oke, selanjutnya kita bahas apa yang bikin saya tertarik dengan kamera Fujifilm X-M5 ini. Pertama, karena ini Fujifilm yang terkenal dengan warna yang langsung jadi tanpa harus edit. Karena saya juga termasuk yang males ngedit, pengennya dari kamera langsung jadi aja gitu. Sebenarnya kamera lain warnanya juga bagus, tapi di Fuji memang karena dari dulu udah punya film simulation, jadi warnanya memang masih cenderung lebih cakep langsung dari kamera tanpa harus edit. Tapi ini tetap subjektif ya, selera aja. Mungkin kalau ada yang kurang cocok, it's fine, no problem. Hal menarik selanjutnya adalah masalah autofocus. Di X-M5 ini performa autofokusnya udah improve dan trackingnya juga udah lebih lengket. Dulu saya sempat pakai Fujifilm X-S10 dan akhirnya saya jual lagi karena kecewa dengan performa autofokusnya, khususnya buat video. Nah, di X-M5 ini sejauh saya coba udah sangat improve, AF-nya udah cepet dan lebih responsif, trackingnya juga udah sangat reliable dan udah bisa touch tracking juga. Tapi tetap ya, masih belum selevel autofokusnya kamera Sony. Hal menarik selanjutnya adalah spesifikasi videonya. Saya akan pakai kamera ini palingan cuma buat konten di YouTube, TikTok maupun Instagram. Jadi perhatian saya di sini adalah di spesifikasi video Full HD-nya. Ya, kebanyakan saya merekam video buat konten itu masih di Full HD aja. Sesekali 4K kalau dibutuhin, tapi paling sering masih di Full HD aja. Saya dulu ingat pas masih pakai XS10, Full HD itu bitrate paling rendah di 50 Mbps. Secara kualitas bagus, tapi secara ukuran file itu besar ya, apalagi cuma buat konten di sosmed. Nah, di X-M5 ini sekarang Full HD-nya bisa diset ke bitrate yang lebih rendah, yaitu di 25 Mbps atau lebih rendah lagi di 8 Mbps. Buat YouTube untuk shot-shot yang simple, bitrate 25 Mbps saya rasa udah lebih dari cukup. Dan buat TikTok atau Instagram, pakai yang 8 Mbps juga oke-oke aja. Jadi bisa lebih efisien ya, karena filenya bisa lebih kecil. Overall bisa lebih hemat storage lah. Dan satu lagi hal yang keren di sini dan sejauh ini belum ada di kompetitornya adalah X-M5 ini bisa rekam langsung rasio 9:16 tanpa perlu merotate kameranya. Ini sangat cocok buat yang sering bikin video vertical short, reels maupun TikTok. Jadi kamera cukup standby di tripod dengan posisi horizontal biasa dan langsung bisa rekam video vertikal seperti ini. Jadi lebih praktis dan bisa mempercepat workflow kita. Tapi sedikit ada catatan kalau kita pakai mode ini. Pertama, resolusi maksimalnya cuma mentok di Full HD 30 fps. Kedua, akan ada cropping alias sedikit ngezoom karena ini cara kerjanya adalah ngecrop bagian tengah dari sensornya. Jadi secara angle tidak akan sama atau seluas apabila kita rekam vertikal dengan merotate kameranya. Jadi solusinya apabila pengen spek yang lebih tinggi untuk video vertikal, ya caranya pakai cara konvensional, yaitu kita rotate kameranya dan rekam di rasio 16:9 biasa, dan nanti videonya tetap udah bisa auto rotate juga ke vertikal saat kita transfer ke PC atau smartphone. Untuk fitur lain yang mungkin banyak digembar-gemborin seperti rekam 6K open gate, bisa 4K 60 fps, dan udah bisa rekam video log, F-Log, dan F-Log 2. Itu keren, tapi buat saya sepertinya nggak akan kepake atau jarang kepake. Tapi kalau buat yang sering bikin video sinematik atau project-project video komersil yang lebih profesional, mungkin itu fitur akan sangat berguna. Terakhir masalah stabilisasi, di sini belum dilengkapi IBIS, adanya cuma digital atau DIS, Digital Image Stabilization. Jadi ini via software aja. Dan nanti akan ada crop sebesar 1,3 kali saat kita aktifkan stabilisasi digitalnya ini. Untuk hasilnya sih menurut saya ya lumayan lah. Nothing special, tapi kalau cuma buat beauty shot atau b-roll 60 fps terus di slow-mo gitu masih oke lah ya. Ini saya coba di lensa tanpa OIS Fujinon 35mm f2. Oke, mungkin segitu dulu ya ulasan singkat dari Fujifilm X-M5 kali ini. Untuk update harga atau link pembelian bisa teman-teman cek di deskripsi di bawah. Dan kalau teman-teman penasaran dan masih ada yang ingin ditanyakan mengenai kamera ini, tulis saja di komentar di bawah juga. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian dan terima kasih.